Om Swastiastu, kembali lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi mengenal dan manfaat ajaran yoga. Tuam Agni Angiraso Guha Hitam, Anwawidam Sisrianam Wane Wane, yang artinya, ya Tuhan yang Maha Esa, Engkau meliputi setiap hutan dan pohon. Para bijaksana menyadari Engkau di dalam hati, tertuang di dalam Rigveda. Latihan dan gerakan yoga menjadikan serta mengantarkan jasmani dan rohani umat sederhana, sejahtera dan bahagia. Sepatutnya kita bersyukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas anugerahnya kita dapat mengenal dan belajar yoga. Belajar tentang yoga sangat bermanfaat untuk perkembangan jasmani dan rohani umat Hindu. Dengan mempraktekkan gerakan-gerakan yoga, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani umat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Pengajaran pengetahuan yoga dinyatakan telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dalam tradisi Hindu. Pengetahuan kuno yoga telah menguraikan kebenaran bahwa dalam keharmonisan tubuh dan pikiran terletak rahasia kesehatan. Pengetahuan ini selalu menarik dan digemari oleh setiap generasi hingga dikembangkan dalam berbagai bentuknya. Yoga selain sebagai pengetahuan rohani juga dapat memberikan latihan-latihan badan atau asanas. Asanas memungkinkan memperbaiki kesehatan banyak orang dan mencapai suatu kehidupan yang bersemangat. Melalui pembelajaran yoga, seseorang secara bertahap dapat belajar menjaga pikiran dan tubuh dalam keseimbangan yang tentram pada semua keadaan dan mempertahankan ketenangan dalam situasi apapun. Latihan-latihan yoga asanas dapat membangun dan menolong kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi, dan menambah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran adalah kunci untuk mengerti spiritual yang mendalam. Bila kita merasa sakit karena terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, pikiran atau hasil hormon yang tidak seimbang, latihan yoga asanas dapat banyak membantu menormalkannya. Gerakan-gerakan ajaran yoga asanas pada tingkat yang paling dasar kebanyakan meniru gerakan binatang ketika berusaha dapat sembuh dari sakit yang dideritanya. Dapat dikatakan hampir seluruh asanas diberikan identitas sesuai nama-nama binatang. Untuk dapat menetralisir ketegangan pikiran sebagai akibat dari bisingnya urusan keseharian yang semakin rumit, gerakan-gerakan asanas perlu dikombinasikan dengan latihan-latihan pernafasan, konsentrasi, dan relaksasi. Dengan demikian, pikiran yang ruwet dapat dikembalikan ke dalam suasana yang normal. Setelah melalui latihan asana secara teratur, kita mampu menjadi tuan bagi tubuh kita sendiri, bebas dari gangguan sakit, awet muda, hidup rileks, penuh energi, bebas dari pengaruh emosional, menjadikan hidup ini selalu siap bekerja untuk kesejahteraan umat manusia. Manfaat latihan pernafasan atau yoga menjadikan pernafasan lebih dalam dan pelan. Paru-paru berkembang sampai pada kapasitas penuh. Akibatnya, tubuh menerima oksigen dalam jumlah maksimal. Apabila gerakan-gerakan ajaran yoga asanas dapat dilakukan dengan benar dan tepat, maka kelelahan menjadi hilang dan orang merasa penuh tenaga dalam yang menyegarkan. Adapun manfaat ajaran yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran Hindu, yaitu terwujudnya
Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Yang kedua, menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dilakukan melalui mempraktekkan berbagai macam gerakan yoga asanas. Beberapa manfaat ajaran yoga sanas antara lain: 1. Padmasana. Manfaatnya dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Kemudian Siddhasana, memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan mengendalikan fungsi seksual. Yang ketiga, Swastikasana, yaitu menghilangkan rematik, menghilangkan penyakit empedu dan lendir. Dalam keadaan sehat, membersihkan dan menguatkan urat-urat kaki dan paha. Yang keempat, Sarwangasana, yaitu memelihara kelenjar tiroid. Kelima, Halasana, menguatkan urat dan otot tulang belakang dan susunan urat-urat di sisi kanan kiri tulang punggung. Yang keenam, Matsyasana, membasmi bermacam penyakit seperti asma, paru-paru, dan bronkitis. Yang ketujuh, Paschimottanasana, membuat nafas berjalan di Brahma Nadi, sungsum dan menyalakan api pencernaan dan untuk mengurangi lemak di perut. Yang kedelapan, Mayurasana atau burung merak, menguatkan pencernaan, membetulkan salah pencernaan dan salah perut seperti kembung dan juga murung hati dan limpa yang bekerja lemah akan baik kembali. Yang kesembilan, Ardha Matsyendrasana, memperbaiki alat-alat pencernaan, memberi nafsu makan, kundalini akan dibangunkan dan membuat candra nadi mengalir tetap. Yang ke-10, Salabhasana, menguatkan otot perut, paha dan kaki, menyembuhkan penyakit perut dan usus, juga penyakit limpa dan penyakit bungkuk dapat dikurangi. 11. Bhujanggasana, istimewa untuk wanita, dapat memberi banyak faedah. Tempat anak dan kencing akan dikuatkan, menyembuhkan amenorrhea atau datang bulan tidak cocok, dysmenorrhea, merasa sakit pada waktu datang bulan, leucorrhea, sakit keputihan, dan macam penyakit lain di kantong kencing dan indung telur dan peranakan. Dhanurasana, menghilangkan sakit bungkuk, reumatik, lebarkan dada, tangan di kaki, lutut, dan tangan, mengurangi kegemukan dan melancarkan peredaran darah. 13. Gomukasana, menghilangkan rematik di kaki, ambeien, sakit kaki dan paha, menghilangkan susah, BAB atau ke belakang. 14. Trikonasana, menghilangkan urat-urat tulang punggung dan alat-alat di perut, menguatkan gerak usus dan menambah nafsu makan. 15. Bada Padmasana. Asana ini bukan untuk bermeditasi, tetapi untuk memperkuat kesehatan dan menguatkan badan. Dapat menyembuhkan lever, ulu hati, dan usus. 16. Padahastasana, menghilangkan nafsu, tamas, menghilangkan lemak. 17. Matsyendrasana, menghilangkan rematik, menguatkan prana, sakti, gaya batin, dan menyembuhkan banyak penyakit. 18. Cakrasana, melatih kegesitan, tangkas, segala pekerjaan akan dilaksanakan dengan cepat. 19. Sawasana, memberikan istirahat pada badan, pikiran, dan sukma. 20. Janusirasana, menambah semangat dan menolong pencernaan. Asana ini menggiatkan surya cakra. 21. Garbhasana. Yang ke-22, Kukutasana, menguatkan otot-otot, dada dan pundak.
Oleh karenanya, ada baiknya kita memahami etika ajaran yogasana tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan ini. Demikian materi tentang manfaat yogasana. Semoga kita selalu sehat dengan beryoga. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.